seperti itu ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik saham-saham yang terutama yang dividennya besar-besar. Hati-hati. Contoh ya, tadi kan ngomong BJBR, ini TOTL ya. TOTL itu kan kemarin juga dividennya cukup gede ya, TOTL ya. Nah, kemudian kan hari ini kalau nggak salah juga ARB, udah ARB 2 kali. Ya, udah ARB 2 kali nih. Udah dari harga 400, terakhir closing di 424 ya. Sekarang kalau nggak salah udah di 370 ya, udah 2 kali ARB. Nah, ini hati-hati karena apa ya, dividennya besar. Jadi ada pihak yang memanfaatkan. Nah, ini yang teman-teman mesti perhatikan ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngejar dealnya bagaimana? Ya kita ngejar aja apa ya? Perubahan harganya aja ya, selisih harganya dari kita beli aja, sesimpel itu. Jangan nyimpen apalagi dividennya gede ya. Ini yang banyak yang jadi akhirnya sebutan dividen trap ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Om Ben, sebenarnya gimana sih cara mendeteksi fase dari trade book? Jadi kalau ngeliat trade book bisa ketahuan nggak, oh ini lagi akumulasi atau ini lagi distribusi, itu gimana caranya? Jadi gini, ketika kode broker ditutup ya, kita ini apakah kita bisa melihat dengan pasti ini distribusi atau akumulasi? Nggak bisa. Kita hanya bisa memperkirakan aja dari price action yang terjadi ya, dari cara pembelian dan cara berjualan yang terjadi seperti apa. Kita hanya bisa memperkirakan dari trade book itu. Kita juga bisa. Contoh tadi saya bilang ya, kalau misalnya sebuah harga ini belum spike kemana-mana, tapi di area bawah itu terjadi volume yang gede, misal harga sekarang 1000 ya kan, turun ke 980, 970 ya. Di 980, 970 gede volumenya. Tapi di atas ini kosong. Nah, kita bisa, apakah ini akumulasi? Mungkin ya, mungkin enggak. Karena begini, trade book adalah ya hasil dari transaksi di harga tersebut ya, di 970. Tapi masalahnya kita nggak ngerti siapa yang beli, siapa yang jual ya. Jadi apa kita tahu pasti? Kalau saya ngomong saya nggak tahu pasti. Tapi saya bisa memperkirakan. Dari mana caranya memperkirakan? Kita combine dengan yang namanya technical analysis. Kalau itu harganya di area support ya, dan tertahan dalam jangka waktu tertentu ya, dan kemudian terjadi apa ya, volume yang besar di harga tersebut, bisa aja ini fase akumulasi, ngumpulin barang ya. Kenapa begitu? Karena biasanya market maker akan mengumpulkan barang di area-area demand area ya. Jarang sekali market maker yang membeli di harga supply area, di harga resist. Jarang sekali terjadi, kecuali memang pengen nge-break ke atas untuk memancing retail masuk untuk berjualan lagi, atau memang fasenya masih panjang kan, seperti itu. Nah, itu yang kita bisa pakai. Jadi kita lihat trade booknya dulu, kemudian kita lihat di mana areanya, ini support atau resist ya. Tapi jangan salah juga, kalau trade booknya terjadi besar di area ARB, bisa aja itu fase distribusi malahan. Karena apa? Ya karena ARB otomatis areanya gede ya. Ketika ada orang banyak yang beli terus akan membuat trade booknya tebal di bawah ya. Kalau ada saham ARB, apakah saya langsung masuk? Saya nggak berani. Kecuali saya mengalokasikan dana tertentu. Oh, saya siap masuk karena ARB 7% ya. Saya siap akan nyicil 4 kali ARB ya. 4 kali ARB saya siap. Nah, silakan. Nggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau kita masuk satu harga, itu sangat berisiko sekali. Karena kekunci ARB sekali, bakal ke ARB lagi. Kan seperti itu. Jadi, trade book ini kita bisa pakai untuk apa? Untuk melihat, oh ini volumenya gede di sini. Oh, volumenya gede di sana. Nah, kemudian kita combine. Ya, kita combine. Dan kita lihat lagi begini, tatanan bid offernya. Ketika misalnya offernya tebel-tebel seperti itu ya, tapi bidnya tipis, tapi harganya nggak longsor nih di harga tertentu. Nah, bisa aja ini fase yang namanya fase akumulasi. Kenapa offernya ditebelin? Itu barang siapa? Ya mungkin barang market makernya sengaja dipasang di sana supaya apa? Kita sebagai retail kita takut. Oh ini barangnya udah banyak nih, ada banyak yang mau jualan, kita panik kan, kita cut loss, kita menyerahkan barang kita ke market makernya. Bisa aja. Jadi teman-teman harus belajar untuk menggabungkan ya. Jadi dari penggabungan itu kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh lagi. Apakah 100% benar? Enggak. Tapi at least kita udah menganalisa, kita menentukan resikonya di mana. Kalau kita melihat, oh resikonya cukup oke ya, kita masuk. Tapi dulu kalau zaman kode broker dibuka, itu lebih enak lagi. Saya bahkan nggak pernah lihat trade book dulu, kode broker dibuka. Karena saya hanya lihat siapa yang beli, siapa yang jual. Kalau scalping, begitu, wah ada broker gede. Yang jual misalnya broker retail semua. Oh ini ada broker institusi nampungin misalnya. Wah ikutan masuk lah. Ya. Kan ketika broker yang institusi ini udah mulai keluar, saya ikutan keluar aja. Nah, tapi kan sekarang nggak bisa. Ya, jadi lebih tricky lagi, dan kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Seperti itu. Berarti trade book nolong ya Om Ben, gara-gara trade book itu ya seenggaknya kita bisa alat bantu ya untuk menganalisis, karena
apa kode brokernya ada di close ya. Jadi kalau kode brokernya dilihatnya sore, begitu selesai baru bisa dianalisis untuk berarti untuk nanti nih besok nih gitu. Itu menolong nggak Om Ben? Iya, menolong sekali. Saya bahkan beberapa saham ya. Contoh ini sebenarnya contoh ya. Jangan jadi yang stock pick. Kemarin saya beli saham Okas. Saya sempat ngomong sama teman Ben Spiria waktu itu. Benz, aku beli saham Okas, aku bilang begitu. Loh, Om Ben kok berani? Nggak takut diguyur? Enggak. Karena saya jelasin karena apa? Karena waktu itu ada yang dibuki ya, ada biddable 30.000 dibuki, benar-benar dibuki, ada transaksinya ya. Ada yang pasang badan dan diguyur. Tapi anehnya harganya nggak hancur ke bawah. Logikanya kalau itu retail ya, itu bidnya retail, yang terjadi apa? Panik dong. Bidnya waktu itu saya lihat bid overnya Okas ada 30.000 tebel, kemudian 5.000, 4.000, 3.000 ya, ribuan semua. Di harga 167 diguyur tuh. Kemudian turun 164. Kemudian mantul lagi 165. Ada yang 163 mantul lagi. Tapi nggak ada panic sell dan nggak ada copotan bid. Berarti, dan kemudian ketika saya melihat dari trade book-nya dan kemudian saya lihat dari dan transaction-nya, itu benar-benar diguyur. Ada yang buang barang besar untuk ngeguyur 30.000 itu. Makanya saya berani masuk. Dan ternyata ketika saya masuk, ya udah, kan saya melihat dari situ aja kan. Kemudian end of day saya lihat broker summary-nya. Oh, kok masih balance ya, broker summary-nya masih oke nih, nggak ada distribusi masif. Ya udah, saya hold aja, saya tenang. Pagi tadi spike ke atas ya saya jualan. Ya, saya ikut buang barang. Ya udah, dapat profit. Nah, itu salah satu cara untuk memanfaatkan apa ya? Mempelajari tatanan bid offer dan transaction trade book dikombin dengan Broksum. Broksum ini kan dibuka setelah jam market. Broksum ini akan apa? Membuat kita lebih pede. Oh, pede, saya yakin, saya udah ya, ini mantap, besok pasti jalan. Karena apa? Yang beli nggak kaleng-kaleng nih kasarannya. Ini big player yang beli, yang jual retail semua. Oh, nggak khawatir. Nah, itu menambah level PD kita ya. Tapi untuk entry-nya itu yang agak tricky ya. Karena kalau begini ya, misal ya ada sebuah saham ARA kunci tebel, begitu Broksum dibuka, wah ini kok broker retail semua yang beli, yang jual broker institusi, dan yang jual cuman beberapa broker aja. Kemungkinan besar besok sahamnya akan spike sebentar dan langsung panik sell. Karena apa? Orang lihat, wah ini yang beli retail semua, retailnya panik semua gitu. Nah, ini yang bisa jadi patokan ya. Jadi Broksum ini kita lihat untuk jadi patokan aja, seperti itu. Ya. Wah, ini menarik ya, dari Om Ben, tipsnya sangat bermanfaat. Jadi kita perlu kejelian juga kalau ngelihat yang lagi naiknya banyak, perlu dicek ya, yang beli itu memang apakah diperkirakan memang institusi yang cukup besar, atau misalnya market makernya yang punya dananya juga boleh cukup kuat ya, atau cuma retail yang istilahnya menyerap barang-barang yang memang ingin didistribusikan. Nah, ini praktis sekali, pemahamannya sangat membantu ya dari Om Ben. Nah, kemudian nih ada pertanyaan cukup banyak nih dari peserta. Mungkin saya kasih kesempatan, saya pilih ya nih dari teman-teman. Om Ben, gimana nangkep momentum di sebuah saham yang naik tapi statusnya big distribusi, jadi lagi distribusi tapi nangkep momentum? Nah, itu dari Ika Sari nih, coba bisa nggak Om Ben? Bisa beberapa saham ya, beberapa saham gorengan terkadang sengaja dinaikkan dengan fase distribusi. Cara nangkepnya bagaimana? Simpel, kita main pendek aja. Kalau kita ngerti sebuah saham itu distribusi, ya kita main pendek aja. Kita nggak pernah ngerti akan berakhir sampai kapan. Nah, kenapa di markup? Nah, teman-teman harus mengerti ada yang namanya fase markup dengan distribusi, ya kan? Sengaja dinaikkan harga, tujuannya apa? Supaya market makernya bisa berjualan di harga setinggi mungkin. Sampai seberapa tinggi itu kita nggak ngerti. Ya, kita bisa lihat dari TA ya, dari segi TA. Nah, tapi bagaimana cara memanfaatkannya? Ya udah, kalau memang harganya bergerak naik dan nggak banyak guyuran yang kencang, ya, dan kita nggak mau belinya, ya udah beli aja. Ya, beli, mau simpan gimana? Silakan. Tapi harus dipantau, karena biasanya saham-saham dengan big distribution seperti itu di saham-saham gorengan rata-rata. Ya, jangan-jangan hari jam 12, sebelum jam 12 arah kunci nih. Ya kan, sesi 2 masih arah. Mau akhir sesi diguyur sampai ARB. Bisa terjadi dan sering terjadi kan seperti itu kan. Tiba-tiba langsung guyuran kencang, semua bid dicabut ya. Nah, karena mereka apa? Mereka menunggu retailnya penuh. Wah, ini ada retail nih, bidnya retail banyak ini yang ngantri nih, udah kita kasih semua. Bisa makan-makannya berkala seperti itu. Ya udah, kita nggak bisa ngerti. Nah, caranya bagaimana? Ya main pendek aja. Makanya sangat tidak disarankan buat teman-teman yang baru belajar trading masuk di sebuah saham yang lagi distribusi. Apalagi udah di markdown, distribusi lagi, nangkep pisau jatuh, hancur ya kan. Disarankan teman-teman mencari saham-saham yang
sedang akumulasi, entah yang di markup dengan akumulasi. Kalau di markdown dengan akumulasi berarti kita dapat barang diskon kan, lebih murah lagi, lebih bagus lagi kan, sambil kita mengatur money management dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, tapi ada juga sekarang ya, gara-gara ada teman tadi beberapa nyebut beberapa saham ya, saya ingat ada saham-saham yang memang seperti dalam tanda kutip tukeran barang. Ya, taunya dari mana? Buka broker summary-nya, lihat di yang jangan net, ya, yang kalau beberapa sekuritas yang gross ya, bukan net ya. Kalau kalian menemukan misal ada broker A, broker B, broker C, C, D, D, E sampai banyak sekali di bawah dan jumlahnya rata-rata berimbang, jangan-jangan itu sedang tukeran barang. Mereka crossing barang. Tujuannya apa? Menimbulkan volume, creating volume. Bisa itu untuk keperluan repo, bisa untuk menaikkan harga ya. Cuman oper sampai atas, nanti selesai tiba-tiba likuiditas hilang. Nah, ini bahaya banget ya. Itu ada saham-saham dengan banyak broker. Tapi ada juga saham-saham dengan 2 atau 3 broker aja. Broker A, broker B, broker C, broker D. Tapi yang broker A sama broker B ini transaksinya gede banget menonjol. Misal broker A beli 14 miliar, broker B beli 13 miliar, broker A jual 13 miliar, broker B jual 14 miliar. Nah, ini dua broker dipakai untuk crossing, operan barang, ya. Bidnya mereka pasang, ngeguyur, ya, dimakan sendiri, diangkat sendiri. Bahayanya apa? Seandainya broker ini hilang, ya, kasarannya kontrak kerjanya berakhir seperti itu ya. Atau mungkin saya sering bercanda ini bandarnya ketiduran, lupa masang bid, lupa masang bid, maka sahamnya akan langsung ARB, langsung selesai. Langsung selesai karena nggak ada likuiditas, karena mereka hanya menciptakan likuiditas, nggak ada partisipasi market. Ini sering terjadi beberapa saham ya, saya nggak mau sebut sahamnya ya karena nanti nggak enak sama yang main atau apa, tapi sering terjadi seperti itu, dibawa ke atas sampai atas tiba-tiba hilang, nggak ada apa-apa, hilang, bener-bener hilang. Nah, saya buat contoh lah saham IMAS. Ya. Kalau saham IMAS kan apa ya, saham yang cukup liquid ya. Saham IMAS dari harga 1.000 sampai harga 3.000 itu tiap mau closing di HK broker RB. Selalu ada RB, RF, terutama RB. Nah, sampai di 3.000 kemarin tiba-tiba RB-nya nggak mau nge-HK lagi. Kemudian RB berdiri sampai 2.300 kan. Ya, dan sampai sekarang juga masih di situ harganya. Nah, ini bahaya karena apa? Tiap hari RB nge-HK untuk naikkan harga, untuk jagain harga. Ada yang ngebuang di cover, ada yang ngebuang di cover. Saya nggak ngerti apakah yang ngebuang dan RB ini satu tim atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang saya ketahui adalah ketika RB-nya nanti hilang, ini bahaya dan terjadi di harga 3.000 kemarin. Kekunci lah beberapa broker-broker yang dipakai untuk scalper ya, kekunci akhirnya karena RB-nya nggak mau nge-HK. Ya, dibanting ke bawah nggak ada yang mau nggak. Ini bahaya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, setiap saham memiliki polanya masing-masing. Kalau teman-teman mau aman bagaimana? Ya udah hindari saham-saham yang aneh-aneh begitu. Karena biasa saham-saham yang aneh-aneh begitu naiknya akan gila-gilaan kencengnya. Tapi saham-saham yang mungkin likuiditasnya bagus seperti mungkin CEPIN, JPFA, BBRI, ya naiknya kalem-kalem aja, mungkin 5% doang, nggak sampai arah. Ya, tapi kan teman-teman suka banget saham-saham yang spike arah, kalau bisa arah berjilid-jilid, arah 4 kali, 5 kali, kan begitu kan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh market maker untuk memancing FOMO dari retail sehingga kita banyak kunci di sana, biasanya begitu. Ya. Nah, terima kasih nih banget nih Om Ben, sangat bermanfaat ya sharingnya, membuka wawasan kita, terutama teman-teman, apalagi di sini banyak juga yang relatif masih baru ya, pengalamannya belum terlalu banyak. Nah, teman-teman jangan lupa silakan ikut ya jalan-jalan murah, silakan di-add. Om Ben punya Instagram, di follow jalan-jalan murah, kemudian CSA Institute, dan saya di Akeong Arya Santoso, silakan di add dulu. Nanti kayaknya kita boleh ngadain sesi yang seperti ini lagi ya. Ini sayang sekali banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nggak bisa terjawab karena kita udah 1 jam. Kita sudah menyita waktunya Om Ben cukup panjang ya, 1 jam hari ini. Kita terpaksa harus tutup dulu karena waktu ya, tapi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa adain lagi ngobrol-ngobrol interaktif, tanya jawab dengan teman-teman semua. Di sini ada yang nyebut nama-nama saham ya, tapi nggak sempat kita bahas. Ada yang nanya teknik, ada yang nanya secara ilmu pengetahuan. Nah, saya sekali lagi terakhir sebagai penutupan, teman-teman silakan, nanti ada program khusus untuk pelatihan technical analysis dari CSA Institute. Kita berikan promosi ya, yang daftar dari hari ini sampai tanggal 26. Itu yang normalnya 5 juta rupiah menjadi 1.299.000. Silakan add CSA Institute, lalu DM aja, minta program promo RTA spesial bulan pendidikan. Ya, terima kasih banget Om Ben untuk waktunya.
ilmunya, wawasan, pengetahuannya gitu ya, juga sharing pengalaman bagaimana manajemen resiko untuk entry, exit, sangat berharga buat kita semua. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa online lagi, bisa live lagi. Saya minta komentar Om Ben, pesan penutup untuk teman-teman semua untuk menghadapi ARB simetris. Ya, pesan saya adalah kendalikan psikologis kita ya. Saya mau ngasih sedikit analogi lah ya. Kita kan kemarin nanti ya war Coldplay, tiket Coldplay gila-gilaan nih sampai kehabisan, sampai akhirnya ada jual di marketplace sampai 30 juta. Bahkan saya sempat ditawarin harga mulai 15 juta, harga tiket rendah mulai 15 juta. Ini gila banget ini. Nah, tapi kenapa bisa seperti itu? Ya karena sesimpel mereka memanfaatkan kelangkaan barang. Mereka menguasai supply dan demand. Di saham pun seperti itu. Bandar market maker menguasai supply dan demand. Nah, kita bagaimana sebagai trader, sebagai retail ya, yang nggak bisa menguasai ya, sesimpel kita harus bisa melihat kalau kita mau beli barang, ya barangnya ini layak nggak kita beli, harganya ini masuk akal nggak untuk kita beli, apakah aman buat resiko kita. Kuncinya adalah mengendalikan psikologis kita. Ya, jangan sampai kita hanya terpancing oleh harga yang spike kenceng ke atas, kita terpancing oleh yang masuk di top gainer dan lain sebagainya tanpa mengabaikan resiko. Apakah yang masuk di top gainer itu jelek? Enggak. Tidak semuanya jelek. Apakah yang spam order itu jelek? Enggak. Enggak. Apakah langsung turun? Enggak juga. Intinya apa? Teman-teman udah menganalisa belum? Kalau udah menganalisa mau masuk, mau nyopet bisa cuan silakan. Saya memiliki beberapa teman-teman kelas yang di kelas PPC ya, yang jago. Bahkan saya sendiri nggak berani. Saya sampai tanya, kamu nyopet berapa sih? Anda banyak Om Ben, paling 500 lot, nggak berani gede-gede ya. Lumayan lah, bisa cuan 1 jutaan, ya 500.000 buat makan. Oh ya silakan. Nah, yang penting apa? Mereka memahami resikonya. Nah, sama kalau teman-teman di ARB yang bakal lebih lebar lagi memahami resikonya, ya nggak apa-apa. Mau trading gila-gilaan silakan. Tapi yang bahaya adalah buat teman-teman yang nggak paham resikonya. Karena apa? Kembali lagi ya, damage-nya itu nggak cuma ke duit kita, ke mental kita, ke mindset kita akan rusak semuanya. Dan ketika kita punya psikologis yang rusak, kita nggak akan pernah bisa make money dari market. Kita akan bawaannya FOMO, kita akan bawaannya balas dendam terus. Dan akibatnya apa? Kita akan semakin kehilangan uang lebih banyak lagi dan semakin rusak psikologisnya. Dan akhirnya kita memutuskan, wah saham itu judi, saya mau pensiun, titik. Saham ini udah nggak cocok buat saya. Padahal nggak seperti itu mungkin teman-teman yang tidak bisa tidak bisa mengolah saham tersebut, tidak bisa mengendalikan diri teman-teman ya. Kembali lagi ya teman-teman ya. Saya selalu ingatin berulang-ulang, pengendalian diri itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena menentukan kita mau trading ini kan pinginnya panjang semua kan. Saya punya banyak teman-teman yang udah pensiun gara-gara apa? Kapok sama market. Karena apa? Kenapa kapok mereka? Mereka pakai uang panas, mereka pakai uang untuk sekolah anaknya dan lain sebagainya. Banyak cerita itu. Ya, hati-hati, hati-hati. Semua yang di market ini terlihat indah ketika profit. Tapi kalau udah nggak profit ini yang bahaya sekali. Kita harus bisa ngukur resikonya ini ya. Pesan saya seperti itu aja, Pak.